Balik lagi di konten YouTube gua. Nama YouTube gua Coki Pardede, nama gua Coki Pardede. Udah lama gua nggak upload konten YouTube. Alasannya kenapa gua upload lagi karena sekarang YouTube saya sudah bisa dimonetize. Gokil. Kemarin belum. Jadi tidak ada motivasi karena tidak ada uangnya. Tapi karena sekarang sudah dimonetize, aku semangat kembali. Seperti biasa, gue akan masuk ke Q&A part 2, dimana gue akan baca-bacain, ini udah gue kumpulin. Pertanyaan-pertanyaan, gue nggak akan bacain semuanya, karena yang pertama banyak banget. Terus yang kedua, pertanyaan Anda, bangsat! Hanya beberapa pertanyaan yang sudah disaring yang akan gue coba jawab, dan nanti jawabannya semuanya pure opini gue. Jadi jangan dianggap terlalu serius lah. Pertanyaan pertama, mudah-mudahan ini pertanyaannya bener. Gue nggak akan sebut ya siapa yang nanya, karena untuk melindungi identitas si penanya, karena kadang pertanyaannya juga wadidaw. Bang Coki, orang Cina kalau pelit apakah jadi Yahudi? Orang Yahudi kalau pelit apakah jadi Cina? Skip. Pertanyaan kedua, cara hilangin depresi karena nganggur menurut kepercayaan ateis lo gimana bang? Ada cuaknya ditulis ya. Cara hilangin depresi karena nganggur menurut kepercayaan ateis. Pertama, gue bukan ateis, gue agnostik. Terus kedua, mau Anda beragama, mau Anda tidak beragama, nganggur itu ya gimana ya? Ya, cara ngilangin depresinya ya cari kerja, gak ada cara lain. Next, Bang Coki. Bapak gua ada indikasi selingkuh dan yang tahu cuman gua. Ya, gua harus bagaimana bang? Nah ini kasus yang menarik nih. Jadi lu tahu bokap lo selingkuh dan yang tahu di keluarga tuh cuman lo doang. Harus bagaimana? Pilihannya ada di tangan lu. Lu pengen ngasih tahu ini ke nyokap lo tapi keluarga lo berantakan, atau tetap lo simpen sendiri. Jadi ya semuanya balik lagi ke lu. Kalau saran gua, lo gunakan ini untuk memeras bapak lo. Jadi misalnya di acara kumpul keluarga, lo lagi butuh uang jajan, ya begitu ada bapak lo pura-pura batuk aja. Aku tahu Anda selingkuh, gitu. Terus nanti kan pasti, bapak Anda pasti gitu kan. Baru nanti Anda dibawa ke pojok. Kalau mau aku tutup mulut sama mama, tambahin dong uang jajanku. Nah gitu. Kalau menurut gue sih gitu aja. Tapi basically itu balik lagi ke lu. Kalau lu merasa pengen hidup bahagia tapi dalam kebohongan, ya udah nggak usah dikasih tahu ke keluarga nyokap lo. Tapi kalau lu pengen real, keep it real, ya kasih tahu. Jadi semuanya balik lagi ke lu. Selanjutnya, Bang Coki, orang buntung bisa megang amanah nggak? Next. Selanjutnya, tidak semua hal dapat dijelaskan dengan sains. Memang kan sains juga tidak pernah mengklaim bisa menjelaskan semuanya. Makanya kalau sains jurnalnya diupdate. Ada ilmu pengetahuan tertentu yang setelah sudah outdated bisa diupdate sama ilmu pengetahuan yang terbaru gitu. Tidak seperti buku yang satu lagi. Bang Coki, cara ngadepin orang tua yang nggak cerai-cerai gimana? Mohon maaf, bukannya itu yang Anda... Kalau pertanyaannya, cara menghadapi orang tua yang berkelahi, nah itu gue bisa kasih saran. Tapi kalau pertanyaannya Bang Coki, cara menghadapi orang tua yang gak cerai-cerai gimana? Ya berarti kan gak ada masalah. Terus apa saran yang harus saya kasih kepada Anda? Bukannya ini tujuan semua berkeluarga kan ya jangan cerai-cerai dong. Goblok. Next. Seandainya nggak jadi komedian, kira-kira Bang Coki jadi apa? Jadi sampah masyarakat, udah jelas. Gue beruntung banget ada stand up comedy. Kalau enggak sih gue wadaw. Kompetisi yang pernah diikuti dan hasilnya. Gue pernah ikut Suci 4. Gue pernah ikut Suca 2 kalau gue nggak salah. Abis itu gue pernah ikut street comedy dan hasilnya semua sama. Tidak pernah menang. Aku kalah. Next, Bang, kenapa udah nggak nyinyir Atta lagi? Nggak konsisten lu Bang Cok? Kenapa? Karena gue nggak ada masalah sama Atta. Karena buat gue sih marah sama orang yang nggak punya kapasitas untuk berubah, untuk apa? Kenapa Anda minum tapi tidak merokok? Kan rokok sama alkohol satu paket, nggak juga. Kenapa gue minum tapi nggak ngerokok? Karena gue maunya matinya kena liver.
Gue nggak mau mati kena liver dan paru-paru. Jadi kalau gue pilihnya karena gue hanya ingin mati kena liver. Dari sekian banyak kasus Paman Coki, mana yang menurut Paman Coki paling berkesan? Bangsat, emang next, nggak bakal gue jawab. Tapi kalau yang paling berkesan sih menurut gue yang babi kurma sih. Karena itu, apa ya, seru banget sih. Bener-bener gue ngerasain sensasi kayak main petak umpet dikejar-kejar tuh di kasus babi kurma. Kayak gokil. Next. Kenapa pengemis buta di lampu merah tahu kalau mobil atau motor lagi stop? Waduh. Karena dia walaupun buta tidak tuli, gitu alasannya. Dia memang mungkin buta tapi tidak tuli. Kan kedengeran tuh kalau ada motor lagi berhenti, seret. Dan juga memang kalau sudah buta biasanya indera yang lain lebih tajam. Jadi indera pendengarannya itu lebih tajam. Yang jadi pertanyaan, kalau dia sudah buta, dia tuli, terus ada di lampu merah, itu bukan pengemis. Itu di-prank sama temen-temennya, ditinggalin di sana. Gitu dong, tolong logika Anda ya. Next, Paman Coki, enakan hidup sehat mati muda atau hidup nggak sehat mati tua? Ini menarik nih. Hidup sehat tapi mati muda atau hidup nggak sehat mati tua? Menurut gue sih enakan waktu mati meninggalkan legacy. Mau mati muda atau mati tua, tapi kalau Anda tidak berguna, percuma. Mendingan Anda kalau mati muda tapi meninggalkan legacy, kalau mati tua meninggalkan legacy. Yang penting meninggalkan legacy. Next. Bang, mau tanya? Boleh. Di Afrika kalau ada air, mereka duluan mana? Minum apa mandi? Waduh. Kayaknya mereka mandi minum. Jadi dia ngambil gendernya air sambil minum. Tapi bangsat juga pertanyaannya, bener juga ya kalau di Afrika ada air, mereka mandi dulu atau minum dulu ya? Gua nggak tahu. Anjing emang pertanyaannya bangsat. Next, kapan tobat? Fuck. Kenapa gue ditanya kapan tobat? Kalau orang buta, apakah mereka fobia kegelapan? Gini. Dia kan orang buta itu kan dari sananya udah gelap. Kalau dia fobia kegelapan, takut. Kan enggak dong. Setahu gua tidak ada orang buta fobia kegelapan, orang buta fobia ketinggian tidak ada. Soalnya dia tidak bisa melihat. Tolong dong pertanyaannya yang benar. Next. Apakah Atta Halilintar bisa gerbek rumah Bapak di surga? Ya ampun, next. Dari manakah asal-usul Anda dipanggil Paman? Gak tahu, ini lo semua yang manggil gue Paman. Next. Kalau disuruh milih, lo milih neraka atau jadi pemain sinetron azab? Jadi pemain sinetron azab. Karena menurut gue, serius, impian gue sebagai komedian, gue pengen sekali main sinetron azab, serius. Karena menurut gue tuh skripnya tuh komedi banget. Kayak misalnya Pocong masuk molen, lo udah lihat kan? Terus Pocong mental ke semen. Enggak, maksud gue gini loh. Kalau kita mau syuting kan baca skrip dulu kan. Itu gue penasaran, aktornya ketawa gak sih baca skripnya? Itu sih yang gue penasaran. Gue pengen banget gue main sinetron azab, penasaran aja. Next. Bang, menurut lo bagus nggak sistem pendidikan di Indonesia jadi pembelajaran jarak jauh permanen? Oh iya, katanya ada wacana yang mengatakan bahwa nanti di Indonesia akan dibiasakan pembelajaran online. Enggak, kalau menurut gue sih kurang efektif. Kenapa? Karena di Indonesia internetnya belum merata. Dan kebanyakan orang biar bisa pakai paket internet masih harus tengah malam. Ya, enggak, lo bayangin kalau orang internetnya belum merata, terus dipaksa belajar online. Nanti anak-anak SMP, anak-anak SMA semuanya jadi insom. Karena belajarnya jam 1 malam, jam 2 malam. Kamu ngapain? Lagi ulangan IPS mah. Waduh, tapi ini ada kantung-kantung tidurnya gitu. Kurang efisien. Kecuali internet di Indonesia menyebarnya sudah merata. Next, Paman Coki, kenapa kalau hah itu anget, kalau itu dingin? What? Oh iya bener. Oh iya, kenapa ya? Gak tahu gue bangsat, ini pertanyaan apa sih anjing? Next, Paman,
Kapan ya orang yang gagal ginjal bisa jadi sukses ginjal? Goblok. Next. Mau nanya, apa kabar? Wah, terima kasih. Baik, saya baik. Next. Pengen berkarya tapi masih takut dicibir. Gimana nih Paman Coki? Ya udah, kalau lu takut diomongin orang ya lu nggak akan pernah bisa berkarya sampai kapanpun. Jadi saran gua buat lu yang mau berkarya, mulai aja. Karena yang namanya omongan orang tuh lu nggak akan bisa kontrol. Lu tuh cuman punya 2 tangan, dan 2 tangan lo nih nggak cukup untuk nutupin mulut orang yang akan ngomongin lu. 2 tangan lo ini paling cukup buat dipakai untuk nutup kuping lu. Jadi kalau mau berkarya nggak usah pikirin omongan orang. Kecuali omongan orangnya tuh konstruktif ya, kayak kritik membangun, itu lo dengar. Dan buat yang pengangguran juga, ini juga nasihat buat yang pengangguran juga sama. Tapi bedanya kalau yang mau berkarya kan, 2 tangan lu itu tidak bisa dipakai untuk nutup mulut orang, tapi dipakai untuk nutup kuping. Itu kalau untuk orang berkarya. Kalau untuk pengangguran, 2 tangan Anda cocok untuk next. Kalau lagi PDKT sama cewek, cowok harus chat duluan. Change my mind. Kalau menurut gue gini, lu mau PDKT sama cowok, lu mau PDKT sama cewek, emang harus ada yang chat duluan. Kalau tidak ada yang memulai chat, tidak akan ada relationship. Jadi menurut gua kalau lu cewek mau deketin cowok ya lu chat duluan, dan sebaliknya. Nggak harus gengsi-gengsian. Cewek ngedeketin cowok boleh kok, nggak harus cewek, aduh aku harus menunggu, aku di chat cowok. Waduh, umur 45 tahun belum menikah bangsat akhirnya gara-gara kayak gitu. Nggak, kalau menurut gua kalau lu suka sama orang, approach aja udah. Next, di daerah konflik apakah ada band indie? Mohon maaf. Kenapa orang di daerah konflik berpikir bikin band? Tapi kayaknya sih kalau semua band di daerah konflik pasti band indie sih. Karena tidak ada label. Labelnya terbakar kena bom. Next. Bang, kalau orang ateis kesurupan dibacain apaan? Dipanggil psikiater. Next. Paman, lu kalau ada setan baca apa? Pertama, kalau ada setan, ya saya lari dong. Kenapa saya harus baca-baca? Lari dong. Nah, itu tadi udah semua pertanyaannya. Dan gue akan tutup dengan pertanyaan yang banyak banget sering ditanyain ke gue. Ini sekarang gue serius nih. Bang Coki, lu agnostik karena malas ibadah kan? Banyak yang bilang kayak gitu. Lu mah kedok cok, lu mah agnostik cuman gara-gara malas ibadah. Sebenarnya kalau itu dipakai buat jokes sih lucu banget, gue juga ketawa. Tapi kalau itu dipakai buat argumen, menurut gue kurang valid. Alasannya karena argumen tadi itu sama kayak lo bilang gini, Coki nggak suka Harry Potter karena dia males baca bukunya aja, dari buku yang 1 sampai buku 10. Coki nggak suka Doraemon karena dia nggak nonton kartunnya aja dari episode 1 sampai episode 10. Loh. Kenapa kalau kita tidak suka, jadi kita yang salah? Jangan-jangan emang kita tidak mendapatkan kesenangan dari sana. Itu yang pertama. Terus yang kedua, sebenarnya apakah gue malas ibadah? Jawabannya yes, gue emang males. Beneran, gue males. Kenapa gue males? Karena gue males melakukan sesuatu yang manfaatnya kurang jelas. Gue kasih tau gue malas apa lagi. Gue malas cuci tangan, biar lo tahu. Malas banget gue cuci tangan. Tapi begitu terbukti secara ilmiah, kalau kita cuci tangan mengurangi dampak terkena corona, dan ada jurnal ilmiahnya, dan ada mikroskop bakterinya kelihatan, rasa males gue lawan untuk cuci tangan. Karena menurut gue itu worth it. Gue malas cuci tangan, tapi karena cuci tangan terbukti bisa menghasilkan sesuatu yang baik, gue lawan rasa males gue. Kebetulan saat ini semua masalah dalam hidup gue solusinya bukan ibadah. Kalau gue gendut, solusinya olahraga. Kalau gue nggak punya duit, solusinya ya kerja. Kalau gue pengen berkarya, ya bikin konten. Jadi kalau buat gue, kalau dilihat dari keberhasilannya atau kebermanfaatannya, ya jelas gue males untuk sesuatu yang kebermanfaatannya buat gue belum jelas. Oke, kurang lebih segitu Q&A gue di bagian kedua ini. Sampai ketemu lagi di Q&A gue selanjutnya, dan jangan lupa like dan subscribe YouTube channel gue, dan tungguin konten-konten gue yang selanjutnya. Bye-bye.